Saldi underscore 739. Kayaknya dia kurang sekolah, jangan dicontoh ya nak. Dia bilang kan katanya dia tanya besar nggak kontol nak katanya. Ingat ya nak, jangan dicontoh, ini bahasa jorok. Kalau Gabriel punya handphone, Instagram, mama kasih, nggak boleh sembarangan ngomong kayak gini. Ini contoh nih, ini anak nggak sekolah ini ya, nggak dididik sama orang tuanya, nggak boleh kayak gini ya nak ya. Nanti kamu dianggap rendah sama orang ya. Ya, ini barusan kamu bisa lihat kan, bisa baca kan, bisa baca nih barusan nih kan. Nah itu nggak boleh tuh barusan ya. Kalau Gabriel harus ngomongnya sopan, nama orang harus ngomongnya sopan. Ya sayang ya. Kamu bisa dihargai sama orang karena jarinya kamu ini nggak selalu menghormati orang, nggak boleh ngomong jorok ini ya. Ya itu. Nah seperti itu, aku caranya gitu saya kalau ngedidik anakku. Jadi kayak tadi tuh barusan ada contoh-contoh kalimat-kalimat yang tidak benar. Aku selalu membawa anakku, ini nak kayak gini, ini nggak boleh nih kayak gini ya, kayak gitu. Ini anakku. Nah aku selalu kasih tahu nih anak kayak gini, ini jangan dicontoh. Nah aku kayak gitu orangnya. Dosa banget. Apa saya? Berdosa banget. Iya berdosa. Jadi omong bahasa jorok itu berdosa ya. Jadi nggak boleh ya nak ya. Siapa yang malu? Orang tuanya. Yuk anaknya siapa itu? Anaknya Dewi Persik ngomongnya jorok. Anaknya siapa itu? Anaknya Dewi Persik pinter tapi nggak punya sopan santun. Mama nggak bangga. Kalau mama bangga gitu. Ya sayang Mas Dedi. Waalaikumsalam. Papanya mana? Papanya lagi ada di depan. Bagus, seks edukasi harus dari kecil, betul. Iya, makanya kan kalau anak kecil itu kan nggak, kalau cuma diomongin kadang nggak ngerti. Tapi kalau kayak gini kan langsung ini kayak gini, ini tulisan kayak gini, ini langsung secara live gitu. Kalau selingkuh dosa nggak ya? Ya dosa lah. Masa yang namanya selingkuh masa nggak dosa? Ya dosa lah. Mana ada sih selingkuh tuh nggak dosa? Ya dosa. Cuman kan kalau masih ditutupi aibnya sama Tuhan, ya alhamdulillah. Kalau misalkan tahu aibnya orang, ya nggak boleh digembar-gemborkan gitu. SMP udah gede, udah balik Kakak Dewi. Iya dong, udah balik. Balik itu usia 9 tahun, itu udah balik. Anak kecil, ya kan? Julian underscore Altair. Hai kak, mantap cara ngajarin anak. Iya, harus. Karena anak itu, karena kalau misalkan emaknya aja begitu ibaratnya, atau baju seksi dan yang lain-lain. Kalau urusan agama itu no excuse sayang, ya. Dari kecil anak itu harus bisa ngaji, harus punya fondasi agama gitu. Mami lebih cantik pakai jilbab, Mam. Iyalah kalau sholat saya pakai jilbab, pakai mukena. Iya, bibir aku juga pakai dijilbabin, hatinya juga dijilbabin, jarinya juga dijilbabin gitu. Jadi apapun yang ada dalam diri kita itu maksudnya jilbab itu adalah menutupi segala sesuatu. Bukan hanya aurat saja, bukan hanya fisik yang dijilbabin, tapi semua yang ada dalam diri manusia itu harus dijilbabi supaya difilter gitu. Terus kemudian ada lagi nih yang bilang tadi katanya mau mengcapture gara-gara saya panggil Ibu Donat. Nah, Ibu Donat. Tadi kan si Ibu Donat itu kan ngebela si dokternya ya kan. Lah, kalau aku panggil Ibu Donat bukan aku itu ngatain dia secara fisik. Tapi si ibu itu tadi tuh siapa namanya aku nggak tahu ya, karena memang aku nggak ngapalin namanya. Itu ada kok di sini, aku capture juga. Si ibu itu bilang bahwa saya itu adalah orang bisnis yang punya donat 3 cabang katanya. Ada di situ kan saya kan bilang gini, saya kan bilang gini, tolong. Si ibu ini kan komenin saya pagi, siang, malam tuh. Ngetik banget. Saya bilang, Bu, ibu gak capek ngomongin saya terus? Ibu udah mandi belum? Dijawablah sama si ibu, enggak dong, saya gak capek. Emang ibu gak ada kerjaan? Kan saya bos. Saya kan punya 3 cabang donat katanya. Gede atau kecil tuh? Oh, jadi bos donat. Nah, kalau bos donat
Jadi ada waktu ya untuk apa namanya untuk ngetik, terus apa namanya ngurusin hidup orang gitu ya. Setahu saya kan punya tuh di base camp militer ya. Karyawan saya itu hampir 300 orang. Terus itu 300 orang karyawan saya ada di puncak. Punya 3 cabang kan? Kiosnya gede atau kecil? Sayang, kalau mama lagi ngomong, kalau orang tua lagi ngomong nggak boleh ikut campur. Kecuali mama minta pendapat Mas Gebri, baru Mas Gebri boleh ngomong. Itu sopan santun namanya. Oke? Nah, saya terusin lagi ya. Terus kemudian si ibu itu bilang, saya itu kerjaannya rebahan, Mbak. Karena saya itu bos donat. Cabang saya itu ada 3. Yang menjadi pertanyaan saya, ini seorang bos, kok ada waktu ya untuk komenin Instagram orang pagi, siang, malam? Setahu saya kan bos juga ya. Otomatis kan kalau saya sudah punya karyawan 300 orang, otomatis kan boleh dikatakan kita adalah bos atau owner. Saya tuh nggak ada waktu loh. Karena saya tuh harus ngecek makanan yang masuk. Terus kemudian setiap ruangan tuh kan pasti ada CCTV tuh. Ngecek pembukuan. Terus aku ngecek planning ke depannya seperti apa. Justru handphone saya di sini nih, ini masalah uang gitu. Dan yang tadi itu 3 cabang donat itu pagi, siang, malam, ini bener bos atau bos-bosan? Kemudian saya bilang sama dia begini, oh gitu ya Mbak Donat, ya semoga Mbak Donat laris ya. Tiba-tiba ada salah satu pendukung itu dokter ngomong lagi begini ke saya capture ya, Anda itu sudah mengejek si ibu itu dengan panggilan Ibu Donat. Loh, Mbak mau ya kalau dipanggil Ibu Dangdut? Ya nggak apa-apalah, saya memang penyanyi dangdut. Lucu kan? Emang ada ya kata kalau kita manggil Ibu Donat itu pencemaran nama baik? Bahasa dari mana itu? Itu pendidikan dari mana sih? Heran saya. Makanya kadang saya gini, apa saya ini cuma bos-bosan ya? Saya tuh balik lagi ya, saya kasih tahu ya. Saya punya base camp militeri. Base camp militeri yang ada di puncak itu 400 hektar, itu ada 4 hektar. Tanah saya itu ada 4 hektar di sana. Di base camp militeri itu. Ada restoran, ada ada tempat permainan anak-anak, ada tempat mancing, dan saya punya karyawan hampir 300. Saya sendiri aja buat bobo terkadang susah loh. Ini kok bisa ya pagi, siang, malam komentarin saya? Apa saya ini bos KW? Apa dia yang bos KW ya? Saya jadi bingung deh, yang bener yang mana. Coba. Apa saya yang bos KW? Apa dia yang bos KW ya? Benar gak sih? Coba. Kalau bos itu biasanya itu sibuk loh. Saya tuh saya aja kalau nggak dibantuin sama anak-anak yang lain, saya nggak bisa loh. Saya ngecekin segala sesuatunya saking kebanyakan gitu. Mungkin dia bosok ya, benar. Mungkin ya, mungkin. Terus kemudian saya juga kasih tahu kalian, inilah bedanya. Kalau dunia saya kan dunia entertainment ya. Jadi saya tuh tahu bagaimana caranya memanage untuk mempromosikan sebuah produk. Jadi pertanyaannya adalah, bos KW mungkin deh. Iya makanya itu ya Bu Yoyo. Giliran saya panggil Bu Donat atau Bos Donat ternyata seneng ya. Kok ini tiba-tiba saya di capture mau dilaporin sama polisi. Kan dia sendiri yang ngaku kalau dia itu adalah bisnisnya donat. Masa saya salah panggil Mbak Donat?
Saya aja dipanggil Mbak Dangdut nggak apa-apa tuh. Karena saya memang penyanyi dangdut. Bahkan saya bukan hanya penyanyi dangdut. Saya juga pemain film, saya juga pemain sinetron, saya juga pemain FTV, saya juga host. Saya ya itu film maksudnya layar lebar saya. Nah, jadi saya percaya karena selalu sibuk setiap harinya. Bener Mas Yohan. Sibuknya saya itu ngitungin duit, ngitungin barang yang masuk, ngitungin yang rugi. Kalau misalkan saya komenin artis lain atau komenin orang lain, kayaknya pagi siang malam, aduh saya dapat apa? Dia yang bos KW lah kak, bos harusnya sibuk juga. Jangan dikira bos terus bisa mandor, itu salah mam. Bos juga sibuk mam. Iyalah, kalau jadi bos itu harus bisa turun tangan, terjun langsung, itu bos namanya. Kalau jangan marah terus mami, idi anak kecil ulung, ini mah bukan marah, ini mah sharing. Kalau nggak ngerti apa namanya menilai orang, jangan menilai dulu. Ini aku cuman lagi ngobrol, jadi bedakan gitu loh. Jangan sok komentar, orang marah itu nggak kayak gini. Aku cuman sharing gitu loh. Kalau bos beneran mah, setahu saya punya 300 karyawan. Saya tuh sibuk banget loh. Saya tuh sampai mikirin menunya besok apa di puncak base camp. Kemudian menu yang laris itu apa. Kemudian berapa kilo, berapa ikan yang harus aku keluarkan untuk restoran. Terus kemudian hari ini setiap per jamnya itu kita dapat berapa, tamunya itu berapa. Jadi ya seperti itu. Makanya kalau misalkan yang komen sama saya itu tiba-tiba, woi Mbak DP, kok nggak bisa jawab? Bukan saya nggak bisa jawab, say. Satu, terkadang saya mesti bobo dulu supaya saya itu refresh. Kemudian habis bobo, saya kerjaan ada. Misalkan nih, saya harus latihan dulu. Entah itu latihan pole dance, entah itu latihan aerial. Habis itu saya kan harus ngurusin anak saya, kasih perhatian sama anak saya. Harus nemenin dia main, karena dari Senin sampai Jumat saya tinggalin anak saya kerja di luar gitu. Jadi itu saya gitu loh. Terus belum saya ngurusin anak-anak saya lain yang ada di base camp. Belum saya harus ngurusin suami saya. Belum saya harus bisa berkomunikasi juga dengan fan-fan saya gitu. Jadi banyak kerjaan, banyak kerjaannya. Nah kalau misalkan kerjaannya ngomenin status orang terus pagi siang malam, yakin itu bos. Kok saya meragukan ya gitu loh. Nggak apa-apa sih kalau mau dilaporkan ke polisi, monggo saya siap ya. Nanti saya juga capture, kan ibu sendiri loh ya. Kalau faktanya memang ibu sendiri adalah katanya bos donat, berarti bukan fitnah dong bu. Saya panggil bu donat. Nanti Ocong gencayangin mereka. Iya ya Ocong ya, bener ya Ocong. Gentayangin tuh kalau perlu bawain itu ya, bawain gundurwo sama ini siapa gitu. Salam Kak Dewi dari Cirebon. Telat. Apa nak? Telat baru masuk. Iya baru masuk, nggak apa-apa dong. Kak anaknya umur berapa? Umur 13 tahun sayang. Rizky ya, Mami Rizky boleh tidak ke rumah Mami DP? Boleh, tapi harus PCR dulu. Kalau sembarangan datang kan lagi pandemi kayak gini, lagi corona kayak gini, kita takut. Jadi nggak boleh sembarangan masuk ke rumah orang, harus PCR dulu, dicek dulu. Bukan kita sombong ya saya. Kita juga takut kena koronce. Sebentar, mau pipis dulu.